Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran PKK. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, jenis laporan keuangan yang akan kita pelajari adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau sering disebut sebagai profit and loss statement atau income statement. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan yang dihasilkan pada satu periode buku yang menyajikan seluruh pendapatan dan biaya perusahaan dan menghasilkan laba bersih atau rugi. Menurut Van Horns dan Wetzkowitz, laporan laba rugi merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri dengan laba atau kerugian bersih untuk periode tersebut. Pembagian laba dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor adalah pengukuran pendapatan perusahaan langsung atas penjualan produknya selama satu periode akuntansi. Laba kotor ini bisa dicari dengan rumus pendapatan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Laba kotor dapat mengindikasikan secara langsung kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya produknya. Yang kedua, laba operasi. Laba operasi adalah selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari bisnis utamanya. Nah, kenapa di sini ada laba operasi? Karena nanti dalam pelaporan keuangan ada juga yang disebut sebagai laba di luar operasi. Sebagai contoh, misalkan perusahaan restoran misalkan. Nah, di situ untuk laba operasinya itu kan berarti keseluruhan pendapatan yang diperoleh dalam hal dia menjual makanan kepada pelanggan. Nah, biasanya kadang kalau perusahaan restoran itu dia masih memanfaatkan minyak bekas dari memasak. Nah, itu dijual sehingga bisa dijadikan sebagai pendapatan di luar operasi. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak adalah jumlah laba yang diperoleh perusahaan sebelum pajak penghasilan. Yang keempat, laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan hasil penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan setelah dipotong dengan biaya operasi dan pajak penghasilan. Faktor yang mempengaruhi laba bersih adalah pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasi, dan tarif pajak penghasilan. Kenapa setiap perusahaan itu perlu menyusun laporan laba rugi? Karena dalam penyusunan laporan laba rugi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengevaluasi perolehan laba dari kurun waktu tertentu. Nah, jika perusahaan itu membuat laporan laba rugi, maka setiap perusahaan bisa melihat
perolehan laba dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode berikutnya. Di situ bisa dilihat atau dievaluasi kira-kira perusahaan tersebut akan memperoleh laba atau keuntungan tertinggi itu di waktu kapan dan mendapatkan perolehan laba terendah itu juga di waktu kapan. Yang kedua, mengetahui jumlah pajak yang ditanggung. Nah, jika perusahaan tersebut menyusun laporan laba rugi, maka perusahaan bisa mengetahui berapa jumlah pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Karena perhitungan besarnya pajak itu dilihat dari laba bersih dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, menilai efektivitas dan efisiensi usaha berdasarkan biaya usaha. Nah, di sini dalam penyusunan laba rugi itu kan salah satu komponennya itu adalah biaya. Karena perolehan laba rugi itu diperoleh dari mengurangkan antara pendapatan perusahaan dan biaya usaha. Nah, jadi di sini perusahaan bisa melihat seberapa efektif dan efisiensikah perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Format dalam menyusun laporan laba rugi yang secara umum itu kita kenal dengan dua format. Yang pertama disebut dengan single step income statement. Pada bentuk single step, seluruh pendapatan dan keuntungan maupun yang termasuk dalam unsur operasi diletakkan pada awal laporan laba rugi, diikuti dengan seluruh biaya dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara pendapatan dan keuntungan dan biaya dan kerugian menghasilkan laba kotor. Selisih laba kotor dan pajak penghasilan menghasilkan laba bersih. Yang kedua, multiple step income statement. Dalam laporan ini, transaksi operasi dipisah dengan transaksi non-operasi. Juga dibandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Ketika laba operasional diungkapkan, maka akan terlihat perbedaan antara aktivitas biaya antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidentil. Untuk yang pertama, ini adalah bentuk contoh laporan laba rugi dengan single step income statement atau laporan laba rugi dengan model bentuk single step. Tadi sudah saya jelaskan bahwa single step itu seluruh pendapatan dan keuntungan maupun yang termasuk dalam unsur operasi diletakkan di awal. Kemudian diikuti dengan seluruh biaya dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Contoh, misalkan ini penjualan bersih 93.500.000. Harga pokok penjualan 64 juta. Laba kotor berarti penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Ketemu misalkan 29.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua, kelompok beban usaha. Misalkan di sini ada beban penjualan 9 juta
beban administrasi dan umum 2.450.000, ditotalkan jadinya 11.450.000 rupiah. Jadi laba usaha itu laba kotor dikurangi dengan beban, ketemu 18.050.000 rupiah. Nah, kemudian pendapatan di luar usaha. Misalkan di sini ada pendapatan bunga sebesar 600.000 rupiah. Laba bersih sebelum pajak berarti 18.050.000 rupiah dikurangi 600 ditambah 600.000. Jadinya laba bersih sebelum pajak 18.650.400 rupiah. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketik ya. Nah, jadi 18.650.000 rupiah. Pajak penghasilan misalkan 4.500.000. Nah, laba bersih setelah pajak berarti 18.650.000 tadi dikurangi 4.500.000. Berarti laba bersihnya ada 14.150.000 rupiah. Berikutnya itu adalah laporan perubahan ekuitas atau sering dikenal dengan laporan perubahan modal atau Statement of Change Equitas. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama periode tertentu. Nah, istilah lain dari perubahan ekuitas itu adalah perubahan modal. Nah, berikut contoh bentuk pelaporannya. Seperti biasa ya, untuk pembuatan laporan keuangan itu di atas harus ada identitas. Yang pertama adalah perusahaannya, namanya. Misalkan di sini Toko Rezeki. Kemudian yang di bawahnya di situ itu laporan apa? Karena di sini tadi adalah laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah berisi periode kapan. Misalkan di sini periode 31 Desember 2005. Nah, untuk perhitungan laporan perubahan modal itu yang pertama adalah modal awal, ditulis di situ berapa jumlah modal awal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian laba atau rugi. Jika perusahaan laba itu akan menambah modal. Jika perusahaan itu rugi akan mengurangi modal, sehingga nanti akan ketemu modal akhir. Yang selanjutnya, nah untuk yang berikutnya itu adalah laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau sering disebut sebagai laporan neraca. Nah, neraca sering disebut dengan istilah laporan posisi keuangan atau balance sheet atau Statement of Financial Position. Oleh sebab itu, neraca merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan untuk menggambarkan kekayaan aktiva, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal di akhir periode akuntansi perusahaan yang sebenarnya. Nah, fungsi dari neraca kegunaannya adalah untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Karena tadi jelas dalam neraca itu berisi informasi tentang harta dan kewajiban serta modal. Kemudian struktur neraca.
Struktur neraca itu terdiri dari dua pos, yaitu aktiva atau aset dan pasiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Pasiva terdiri dari kewajiban atau liabilitas dan modal atau equity. Ketiganya dapat dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Bentuk neraca dalam laporan keuangan perusahaan umumnya menggunakan bentuk memanjang ke bawah atau bentuk staple. Namun tak jarang juga yang menggunakan bentuk neraca ke samping atau bentuk skontro. Keduanya boleh saja diterapkan. Perlu diperhatikan penerapannya dalam bentuk satu neraca keuangan agar sesuai dengan jumlah pos akun yang digunakan perusahaan. Apabila akun dalam satu perusahaan banyak, bentuk neraca ke bawah atau staple lebih efektif untuk digunakan. Bentuk neraca yang menyamping atau skontro akan mudah diterapkan pada perusahaan yang memiliki akun dan jumlah nominal yang sedikit. Nah, berikut adalah contoh neraca. Misalkan ini adalah neraca bengkel mobil Maverick. Neraca per 31 Desember. Nah, di sini ada aktiva. Aktiva itu ada aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan servis, persekot asuransi. Nah, misalkan di sini ditotalkan ya. Kemudian jumlah aktiva tetap. Nah, di sini misalkan ada peralatan servis. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu akan mengurangi jumlah aktiva tetap. Karena akumulasi penyusutan peralatan itu sebenarnya adalah penganggaran dari keuangan perusahaan untuk kedepannya jika perusahaan itu sudah tidak bisa menggunakan peralatan lagi, jadi dana itu sudah tersedia, maka dialokasikan pada setiap periode. Nah, kemudian di sini ada kewajiban. Kewajiban di sini misalkan ada utang usaha, ada utang gaji. Nanti di total berapa? Modal, ada modal hadiah. Nah, di sini nanti di total, maka misalkan totalnya di sini ada Rp3.680.000. Kemudian ini yang berbentuk menyamping ya, yang berbentuk menyamping. Nah, yang berbentuk menyamping itu kalau Ibu lihat ini lebih mudah dipahami dan lebih cocok untuk digunakan di setiap perusahaan, terutama perusahaan kecil ya. Ya, karena kita kan mempelajarinya untuk ruang lingkup yang kecil dulu. Nah, di sini jumlah aktiva di sini harus sama dengan jumlah pasiva. Ya kan, tadi kan rumusnya aktiva sama dengan pasiva. Jadi harus sama antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Jika tidak sama, selisih Rp1 saja, berarti laporan neraca kita ada yang salah. Nah, itu perlu dicek ulang kembali, kira-kira mana yang salah dalam penulisan atau mungkin salah dalam perhitungan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Menurut Karen Beasley, seorang entrepreneur dan konsultan marketing communication, pernah berkata bahwa laporan cash flow perusahaan atau laporan arus kas perusahaan memegang peranan penting dan kritis dalam perkembangan suatu bisnis. Nah, Anda tentu paham bahwa bisnis tidak akan berjalan lama apabila jumlah kas keluar lebih banyak daripada kas masuk. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk menolak kas pada bisnis. Laporan arus kas yaitu melaporkan aliran masuk dan keluar uang kas,
perusahaan dagang. Laporan arus kas yang melaporkan arus kas selama periode tertentu akan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional atau cash flow from operation activities. Bagian pertama akan berisi informasi mengenai aliran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, kas yang diterima dari pelanggan dan pembayaran sejumlah kas untuk beban dan pembayaran kepada kreditor. Arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow from investing activities. Bagian kedua akan memuat informasi mengenai aliran kas baik masuk maupun keluar yang berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, pembayaran kas untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau cash flow from financing activities. Bagian ketiga akan menyajikan informasi aliran kas baik masuk maupun keluar yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan. Contohnya, kas yang diterima sebagai investasi pemilik atau penarikan kas oleh pemilik. Nah, ini contoh dari laporan arus kas. Di sini misalkan laporan arus kas toko rezeki periode 31 Desember. Nah, di situ misalkan arus kas dari aktivitas operasi, di situ ada penerimaan dari pelanggan, ada pembayaran kepada pemasok. Kan jelas itu, penerimaannya berapa, pembayarannya berapa. Berarti masuk berapa, keluar berapa. Terus yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Di situ kebetulan tidak ada. Kemudian yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, kebetulan juga tidak ada. Kemudian di situ ada saldo kas awal periode. Nah, berarti pada saat awal operasi itu perusahaan memiliki uang kas berapa. Nah, ketemulah saldo kas akhir periode. Bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa perusahaan itu perlu membuat laporan keuangan? Karena dari laporan keuangan itu kita bisa menilai bagaimana kondisi perusahaan tersebut, terutama dalam kondisi keuangannya, apakah dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang kurang baik. Nah, di sini akan Ibu jelaskan tanda perusahaan itu memiliki kondisi keuangan yang baik itu yang seperti apa. Nah, ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, kehabisan uang tunai yang menyebabkan kas Anda tidak menyimpan uang sepeser pun adalah hal yang sangat lumrah. Kondisi tersebut bukan indikator pasti yang menunjukkan bahwa bisnis Anda sedang bergerak perlahan menuju jurang kegagalan. Begitupun sebaliknya. Sebuah bisnis memiliki omset tinggi atau melakukan pemasaran besar-besaran, maka belum tentu bahwa perusahaan menaungi bisnis tersebut sedang memiliki kondisi keuangan yang baik. Nah, di sini ada 4 tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang baik. Yang pertama, bertumbuhnya pendapatan. Ketika Anda menerima laporan laba rugi setiap bulan, maka analisis dengan cermat. Jika laporan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dan keuntungan perusahaan Anda meningkat beberapa persen, maka bisa dikatakan kondisi keuangan perusahaan itu dalam kondisi yang cukup baik. Yang kedua, rasio profitabilitas masih sehat. Rasio profitabilitas adalah alat yang
digunakan untuk mengukur tindakan pengendalian penjualan dan investasi perusahaan Anda. Nah, di sini untuk menghitung rasio profitabilitas, yaitu dengan menghitung margin keuntungan dengan melibatkan pengambilan keuntungan bersih tahunan, lalu membaginya dengan penjualan tahunan. Yang ketiga, jumlah pengeluaran yang seimbang. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka jumlah pengeluaran pun biasanya meningkat. Nah, di sini harus ada keseimbangan dengan pendapatannya. Yang keempat, tidak banyak berhutang. Dalam sebuah ekonomi perusahaan mengenal dua jenis rasio hutang menjadi salah satu indikator sehat atau tidaknya bisnis. Sekian penjelasan dari Ibu, silakan disimak dengan sebaik-baiknya.